adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Kak Feby dan ini teman kakak namanya Kak Vera. Di sini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar tentang ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional sendiri itu apa sih Kak Fer? Baik Kak Feby, ketahanan nasional sendiri merupakan suatu kondisi yang mempunyai arti kondisi ideal suatu negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu untuk menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Ada apa saja ya peran dalam ketahanan nasional itu? Ya, benar sekali. Peran dalam ketahanan nasional itu ada 3, yaitu Polri, TNI, dan masyarakat. Polri, TNI, dan masyarakat melaksanakan fungsi operasi militer selain perang atau biasa disebut dengan OMSP, yang berfungsi untuk membantu lembaga pemerintah di luar Kementerian Pertahanan dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi pertahanan sipil sesuai dengan profesinya dalam menghadapi ancaman non-militer. Di samping itu, Polri dan TNI juga membantu pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan dalam rangka melatih dan membentuk sumber daya manusia non-TNI, potensi sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional untuk ditransformasikan menjadi potensi pertahanan negara pada saat dibutuhkan. Masyarakat juga ikut serta dalam membantu menjaga ketahanan nasional. Nah, di sini siapa yang punya cita-cita ingin menjadi bagian dari Polri atau TNI? Selain itu, kita juga masih dapat menjadi bagian dari ketahanan nasional dengan tetap aktif menjadi bagian dari bela negara. Di sini Kak Vera akan menjelaskan tentang bela negara. Apakah adik-adik semua sudah tahu apa bela negara itu? Ya, benar sekali. Bela negara adalah suatu sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara pada anak sekolah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Dapat mematuhi setiap peraturan yang telah diterapkan. Yang kedua, dapat mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Yang ketiga, siswa dapat belajar. Yang keempat, siswa mau memakai seragam sekolah sesuai dengan jenjang masing-masing, seperti PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Bela negara dengan cara mematuhi setiap peraturan yang telah diterapkan, seperti contoh 1. Tidak meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran. Yang kedua, tidak membolos. Yang ketiga, bersikap baik kepada guru dan teman-teman.
bela negara dengan cara mengikuti upacara bendera. Kak Vera mau tanya nih kepada adik-adik semua, setiap hari apa ya biasanya upacara bendera dilakukan di sekolah adik-adik semua? Oh, begitu. Jadi, upacara bendera dilakukan di sekolah kalian setiap hari Senin ya? Baik. Bela negara dengan cara belajar. Seperti 1. Memperhatikan penjelasan dari guru. Yang kedua, belajar sambil bermain. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan secara mandiri maupun berkelompok. Bela negara dengan cara mematuhi dengan memakai seragam sekolah. Jadi, adik-adik semua harus patuh terhadap peraturan sekolah dengan cara memakai seragam sekolah sesuai jadwal masing-masing seragam. 5 nilai dasar ketahanan nasional yang ditanamkan kepada pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang Kak Feby akan menjelaskan tentang 5 nilai dasar yang menjadi bagian ketahanan nasional pada lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, adik-adik semua, di sini terdapat 5 nilai dasar. Yang pertama adalah cinta tanah air, dan yang kedua rela berkorban. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara serta yakin dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya, nilai yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, nilai kelima yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adik-adik semua, yang pertama kita akan membahas tentang cinta tanah air. Cinta tanah air sendiri memiliki 4 poin dasar. Poin yang pertama yaitu menggunakan bahasa daerah saat di rumah dan menggunakan bahasa Indonesia saat di sekolah. Selanjutnya, mengenalkan berbagai macam pakaian adat seperti pakaian adat Jawa, Sunda, dan Dayak. Poin yang ketiga yaitu mengenalkan tentang tari daerah seperti tari remo, tari kecak, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir yaitu mengikuti peringatan hari-hari nasional seperti Hari Kartini. Poin selanjutnya yaitu poin rela berkorban. Rela berkorban sendiri dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah saat adik-adik berada di sekolah, adik-adik sedang belajar. Hal itu merupakan contoh sikap rela berkorban yang dasar pada anak usia dini. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta yakin dengan ideologi Pancasila. Di sini terdapat 3 poin yang mendasari materi ini. Yang pertama yaitu mengetahui 5 sila dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang terakhir yaitu meyakini bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Poin selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan dasar dari pembentukan Pancasila. Selanjutnya, untuk materi yang lebih dalam tentang undang-undang akan disampaikan pada saat adik-adik telah menginjak sekolah dasar. Poin yang kelima yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam materi ini terdapat 3 poin yang mendasari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu mengenalkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Contohnya seperti suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda,
suku Baduy, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu tidak memilih atau membeda-bedakan teman. Dan poin yang terakhir yaitu menghargai perbedaan dan toleransi. Sekian belajarnya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa.